Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang halal berkah dan melimpah ruah, dan semoga kebersamaan kita tidak hanya sebatas di dunia melainkan hingga ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qarnun qarni tsumma yalunahu tsumma yalunahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zaman, sebaik-baik umat adalah korni, zamanku. Siapa itu orang-orang di zaman Rasulullah? Yaitu para sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang beriman dan di masa hidupnya dia berjumpa langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ternyata generasi terbaik. Selanjutnya apa? Tsumma yalunahu, kemudian sesudah zaman sahabat, zaman siapa itu? Yaitu tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang dalam hidupnya dia beriman kepada Allah dan berjumpa langsung dengan para sahabat dan tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yalunahu, maka sesudah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Siapa itu? Orang yang beriman dan masa hidupnya berjumpa dengan tabi'in dan tidak berjumpa dengan Rasulullah dan sahabat. Terus kita bagaimana? Kita ya tabi'in begitu. Jadi memang kualitas keimanan dan ketakwaan kita itu jauh dibandingkan generasi terbaik, yaitu para sahabat. Maka sebagai orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib, patut bagi kita untuk mencontoh generasi terbaik sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu generasi para sahabat. Jadi kalau kita lihat seseorang itu, jangan lihat misalnya ada orang soleh, ada orang sukses, jangan lihat mohon maaf siapa orang tuanya, jangan lihat dari mana dia lahir, jangan lihat keturunannya siapa, tapi yang terpenting adalah kita lihat amalannya. Maka dalam Islam suri tauladan yang utama adalah Rasulullah. Kenapa begitu? Karena kalau kita melihat amalan Rasulullah, kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita bisa sesoleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjumpa dengan Rasulullah di surga. Allahumma amin. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bisa melihat kualitas umat yang jauh berbeda dibandingkan kualitas para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kenapa begitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti umat Islam itu banyak secara kuantitas. Secara kuantitas. Seperti Indonesia ini kan, mohon maaf, Indonesia ini negara dengan penduduk penganut agama Islam terbesar di dunia. Bahkan almarhum Prof. Yunari Ilyas itu mengatakan, kalau mau menghitung ya bahasa yang digunakan umat Islam terbanyak, maka bukan bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena jumlah masyarakat Indonesia itu dibanding masyarakat Saudi, dicampur sama Palestina, dicampur sama Qatar dan lain sebagainya, itu lebih banyak umat Islam di Indonesia kalau secara penggunaan. Tapi kan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Nah, jadi di akhir zaman ini kita itu secara kuantitas banyak, tetapi secara kualitas kurang. Bahkan diibaratkan bagaikan, mohon maaf, sampah yang hilang terkena hujan.
bagaikan buih di lautan yang hilang begitu saja. Kenapa ini bisa terjadi padahal kita jumlahnya banyak, padahal kuantitasnya kita banyak? Maka kata Rasulullah SAW, penyebabnya adalah satu penyakit yang bahkan ini lebih dahsyat dibandingkan penyakit corona. Apa itu? Yaitu penyakit wahan. Apa wahan? Kata Rasulullah SAW, penyakit wahan itu ada dua. Yang pertama adalah hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Dan yang kedua adalah wa karahiyatul maut, takut akan kematian. Maka nanti akan kita bandingkan bagaimana para sahabat terdahulu dan bagaimana kita hari ini. Ternyata dua penyakit yang Rasulullah sebut dengan penyakit wahan ini, itu yang membuat kita umat Islam di akhir zaman tidak bisa semaju, sedahsyat umat-umat sebelum kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kultum kali ini mari bersama-sama kita mengkaji terkait wahan, dan sehingga dengan itu kita bisa kembali berjaya sebagaimana Islam dulu berjaya pada zaman orang-orang sebelum kita. Jadi kalau kita bayangkan ya, dulu para sahabat itu sangat luar biasa. Kalau yang pertama hubbud dunia, cinta dunia, itu para sahabat sama sekali tidak mencintai dunia. Kita bisa melihat dari kisah seorang yang paling kaya di Mekah. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang paling kaya di Mekah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Dia tinggalkan semua hartanya. Kata orang kafir Quraisy, "Hei Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mau hartamu jangan ikut ke Madinah. Kalau kamu mau ikut ke Madinah, jangan bawa hartamu." Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Nggak ada ceritanya saya milih harta, ditinggalkan semua hartanya. Kalau mohon maaf kita disuruh meninggalkan harta, mungkin ya bisa-bisa aja karena mungkin harta kita pas-pasan, kan begitu. Lah ini orang paling kaya di Mekah, kan begitu. Loh, Mekah itu saat itu adalah kota metropolitan yang mana orang-orang pada berboyong-boyong ke Mekah karena di situ ada Ka'bah. Jadi kalau sekarang orang paling kaya di Mekah dulu, ya mungkin sekarang orang paling kaya di Jakarta. Loh, orang paling kaya di Jakarta otomatis orang paling kaya di Indonesia, kan begitu. Bahkan ketika perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, silakan bersedekah." Datanglah Umar bin Khattab membawa sedekah yang sangat banyak. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Aku meninggalkan untuk keluargaku sebagaimana yang aku berikan." Artinya apa? Umar bin Khattab mensedekahkan 50% dari semua harta yang dia miliki. Jadi kalau mohon maaf jamaah sekalian, mungkin bapak-bapak punya penghasilan 10 juta sebulan, berarti yang disedekahkan berapa Pak? 5 juta. Mungkin kalau ada yang punya penghasilan 2 juta, berarti 1 juta, kan begitu. Padahal di Ramadan ini Allah mewajibkan kita untuk membayar zakat. Zakat sekarang berapa Pak biayanya? 50.000 cukup ya satu orang, kan begitu. Jadi sangat luar biasa sekali. Datang Abu Bakar As-Siddiq setelah itu membawa sedekah yang banyak juga. Maka pertanyaan Rasulullah sama, "Ya Abu Bakar, ma tarakta li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka jawaban Abu Bakar apa? "Aku meninggalkan untuk keluargaku sesuatu yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih baik daripada ini semua." Apa itu kata Rasulullah? Maka Abu Bakar menjawab, "Allah wa rasuluh," Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan semua harta yang dia miliki pada saat perang Tabuk. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa bayangkan, bisa kita compare nih, bisa kita bandingkan bagaimana kita hari ini dengan sahabat terdahulu. Kenapa? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Maka kata Umar bin Khattab, "Letakkan dunia di tanganmu." Maksudnya gimana? Dunia cukup di tangan, jangan di hati. Karena kita hari ini banyak yang meletakkan dunia bukan di tangan tapi di hati. Ada nggak jamaah di sini yang pulang dari masjid kehilangan sendal mungkin? Ya. Sendal itu dunia. Maka taruh di kaki, jangan taruh di hati. Kalau sendal taruh di hati,
punya sendal bagus tinggi hati, temennya punya sendal yang lebih bagus iri hati, sendalnya hilang sakit hati. Kenapa? Karena dunianya bukan di tangan tapi di hati. Nih, ini apa namanya ini? Ini namanya setan gepeng ya. HP setan gepeng ya. HP itu taruh di tangan, jangan di hati. Kenapa? Kalau HP taruh di hati, HP-nya bagus, tinggi hati. Kan orang kalau HP-nya mahal itu biasanya bikin story, dia foto di cermin. Biar apa? Biar pamer kamera HP-nya ada 10 itu. Kan makin banyak kameranya makin mahal, kan begitu. Kalau HP taruh di hati, HP-nya bagus tinggi hati, temen HP-nya lebih bagus iri hati, HP-nya hilang, HP-nya jatuh sakit hati. Itu adalah penyakit wahan, yang mana dia mencintai dunia yang harusnya cukup di tangan tapi ditaruh di hati. Hari ini saya punya anak, jamaah sekalian, anak saya umurnya 1 bulan. Alhamdulillah. Jadi saya pertama ceramah di sini itu belum nikah. Ya, sekarang alhamdulillah sampai punya anak 1 ya, alhamdulillah. Nanti saya ceramah di sini udah punya cucu ya, masya Allah. Kembali ke kisah saya tadi ya. Anak saya itu sekarang tangannya masih gini. Mungkin jamaah pernah punya anak atau punya anak yang masih bayi, tangannya begini. Apa filosofinya? Dia mau menggenggam dunia. Tapi kalau ada orang meninggal, apakah tangannya menggenggam ini? Nggak ada. Orang meninggal tangannya pasti kebuka. Artinya apa? Tak satu pun yang dia bawa mati. Nggak ada itu. Kita takziah jenazahnya gini, wah takut semua itu ya, diantemin sama almarhum, kan begitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu hakikat dunia. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membandingkan dunia itu, nikmat dunia itu bagaikan kita ke Parangtritis. Kan cukup dekat dari sini. Di Parangtritis kita celupkan tangan kita ke dalam lautan, kita angkat, nanti akan ada air yang menetes dari tangan kita. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu nikmat dunia bagaikan air yang menetes dari tangan kita. Bagaimana nikmat akhirat? Kata Rasulullah, nikmat akhirat bagaikan lautan yang kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Jadi kita lahir oek-oek sampai kita meninggal, itu cuma setetes air yang jatuh dari tangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang kiai memberikan gambaran yang lebih sederhana. Dunia itu bagaikan foto, akhirat bagaikan bentuk aslinya. Lihat, mohon maaf, foto makanan enak tidak? Apalagi habis asar perut udah keroncongan, lihat foto-foto makanannya, ada es degan, ada bakso dan lain sebagainya, enak tenang, kan begitu. Mana yang lebih enak, fotonya atau aslinya? Aslinya. Dan fotonya nggak ada apa-apanya. Itu dunia. Kita lihat, mungkin ada yang suka motor mewah, suka mobil mewah, lihat fotonya seneng, tapi mana yang lebih mahal, mana yang lebih bagus, mana yang lebih berguna, foto atau aslinya? Aslinya. Ada rumah bagus, dipajang fotonya, bagus sekali rumahnya. Mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih bagus, fotonya atau rumah aslinya? Pasti rumah aslinya. Ada yang suka gambar pemandangan indah sekali, mana yang lebih indah, fotonya atau aslinya? Aslinya. Mungkin jamaah ada yang pernah lihat foto saya, kira-kira mana yang lebih ganteng, fotonya atau aslinya? Mohon kerjasamanya ya. Fotonya Ustadz, jangan begitu ya. Walaupun memang kalau pernah lihat foto saya agak-agak kurus gimana begitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dunia. Maka orang yang ingin menjadikan Islam ini berjaya, maka kita harus mencontoh generasi terbaik, yaitu para sahabat. Yaitu apa? Mereka tidak cinta dunia. Pertanyaannya, kenapa kita bisa cinta dunia? Karena kita salah kaprah akan hakikat dunia ini, dan kita meletakkan dunia tidak hanya di tangan tapi di hati kita. Maka kita belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu dititipkan motor begitu banyak, dititipkan mobil begitu mewah, dia nggak pernah sombong karena dia tahu itu titipan. Kan begitu, nggak ada, wah lihat nih tempatku motornya bagus-bagus, nggak ada. Malahan tukang parkir tuh semakin cepat diambil,
titipannya, semakin senang dia. Ini ada motor, mohon maaf mungkin kurang bagus, yang punya nggak pulang-pulang kan begitu. Yang bagus-bagus sudah pergi semua kan, itu udah, wah kapan ini orangnya pulang kan begitu. Kenapa? Dia tahu itu titipan. Lah kalau begitu ya hidup dunia juga seperti itu. Artinya apa? Semua yang kita miliki, bahkan tubuh yang kita miliki ini, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan kenapa para sahabat sedekahnya luar biasa. Para sahabat perjuangannya luar biasa, karena mereka mengetahui akan hakikat kehidupan dunia ini, yaitu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka poin kedua adalah karohiyatul maut, takut akan kematian. Ya, ada seorang imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudes. Beliau mengatakan begini, mohon maaf ini tanpa mengurangi kewaspadaan kita terhadap virus corona, tapi beliau menyampaikan sesuatu yang menarik. Apa yang beliau sampaikan? Kita meninggal karena COVID-19 itu 3%. Ini sudah clear penelitian di seluruh dunia kan begitu. WHO sudah menyampaikan kematian karena COVID-19 itu 3%. Tapi kata beliau, kita mati karena sudah ajalnya itu 100%. Ya. Maka jangan sampai kita lebih takut dengan yang 3% daripada yang 100%. Artinya apa? Kita harus siap yang namanya akan kematian itu. Bahkan Al-Imam Ghazali mengatakan kepada murid-muridnya, apa sesuatu yang paling dekat? Maka jawaban Imam Al-Ghazali apa? Yaitu al-maut, kematian. Makanya berani hidup tak takut mati, kan begitu. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja, kan. Saya dulu waktu di pondok itu dipasang, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Begitu. Makanya para sahabat berangkat. Loh, perang Badar itu jumlah sahabat 300, jumlah musuh 1000. Ini mohon maaf kalau sahabat Rasulullah pada zaman itu kualitasnya seperti kita, berangkat gak kira-kira itu? Takbir, Allahu Akbar, berapa jumlah kita? 300, mantap. Musuh berapa? 1000, pulang kita. Kenapa? Karohiyatul maut. Maka para sahabat yang sangat luar biasa, mereka tahu kalau waktunya mati pasti mati, waktunya hidup tetap hidup. Maka jangan tertipu dengan umur, karena syarat mati tidak harus tua. Yang muda meninggal banyak nggak? Banyak. Yang tua nggak mati-mati banyak nggak? Banyak juga. Jangan tertipu dengan kesehatan, karena syarat mati tidak harus sakit. Yang sakit, yang sehat tahu-tahu meninggal banyak, yang sakit dan akhirnya sembuh juga banyak. Maka kematian kalau itu merupakan sesuatu yang paling dekat, maka tugas kita cuma satu, mempersiapkannya. Begitu. Maka kata Rasulullah SAW, wa kafa bil mauti mau'izon, cukuplah kematian itu sebagai nasihat terbaik dalam hidup kita. Kenapa begitu? Ya memang itulah nasihat. Ya, makanya kita itu disunahkan satu, menjenguk orang sakit. Biar apa? Biar, walaupun sekarang kalau kondisi COVID seperti ini nggak bisa ya, nanti ke rumah sakit, wah sunnah ini sunnah, ya nggak bisa. Orang peraturan protokol rumah sakit sekarang memang tidak boleh menjenguk, kan begitu. Bisalah kita telepon ya, video call dan lain sebagainya. Kenapa? Biar ingat mati. Yang kedua apa? Kita disunahkan untuk apa? Kita untuk mengantarkan jenazah, ya, sholat mayit, sholat goib dan lain sebagainya. Kenapa? Agar kita mengingat yang namanya kematian. Kenapa? Karena sebaik-baik mengingat bukanlah mengingat mantan, begitu ya, tapi mengingat kematian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lebih dari 15 menit saya berceramah. Terasa tidak ya? Terasa tidak? Tidak Pak, saya sangat kerasa Pak ya. Nah, karena memang demikian, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk, kalau kita mau berjaya, kalau kita mau maju, kalau kita mau berkembang sebagaimana generasi-generasi sebelum kita, sebagaimana generasi-generasi yang memajukan Islam, maka kita setidaknya harus menghilangkan penyakit wahan dalam hati kita. Apa itu?
hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang kedua adalah wa karahiyatul maut, takut akan kematian. Semoga ceramah singkat ini dapat memberikan kita motivasi dan inspirasi agar kita menjadi pribadi yang semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tamimma taksirana ya Allah ya Rahmanu ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adhibil ba'sa Ishbi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru sakoman. Allahumma khtimna min hadihi dunya bi khusyil khatimah wa la tahtimna illa bi khusyil khatimah. Allahumma afir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana sagira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Burung kakak tua, burung beo, itu nama-nama burung ya. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.